tapi dari segi dia ini meneruskan ajaran, ajaan, menyambung lidahnya para rasul. Di situ kekuatannya. Maka dakwah ini kalau sudah dicampuri dengan urusan-urusan dunia, urusan politik, urusan golongan, urusan macam-macam, hilanglah justru kekuatannya. Maka dakwah itu niatnya bersih. Bukan hanya dakwah saja, seluruh amalan yang merupakan meneruskan para nabi, para rasul itu. Ya dakwah, mengajarkan ilmu, ya ibadah, ya usaha-usaha agama yang lain itu niatkan murni, tulen, bersih, hanya mengikuti para nabi, para rasul saja. Mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti wakil murid-muridnya, para sahabat, mengikuti guru-guru kita. Maka nanti akan ada barokahnya. Tapi kalau sudah kamu campuri dengan nafsu, kita ingin jadi ini, kita ingin jadi itu, kita ingin dihormati, kita ingin dapat uang, kita ingin dapat itu, nanti barokahnya itu jadi sedikit atau bahkan bisa hilang. Kamu renung insya Allah ya nih. Jadi lain ini kekuatannya agama itu kalau masih nyambung dengan Rasul. Nyambung dengan Rasul itu kalau dari segi silsilah ilmu ya nyambung dengan para guru kita. Karena Nabi itu telah menyampaikan agama kepada para sahabat, sahabat telah menyampaikan agama kepada para tabi'in, tabi'in telah menyampaikan kepada tabi'un. Terus silsilah itu bersambung-sambung sampai kita. Kalau kita ini putus silsilah itu, ya akhirnya putus juga hubungan kita dengan Nabi jadinya. Maka jangan sampai kita memutuskan hubungan dengan orang-orang soleh, apalagi guru-guru kita. Kita banyak baca Fatihah untuk mereka sebagai tanda kecintaan kepada mereka. Kita banyak baca sholawat kepada Nabi, untuk keluarganya, untuk penerus-penerusnya, pengikut-pengikutnya. Ini perkara yang sangat penting. Ini lampu 1 watt tapi sambung dengan PLN, maka nyala. Lampu 1000 watt tidak nyambung, gelap. Lah ketika lampu tidak nyambung, gelap, terus kita bikin rekayasa supaya bisa hidup lampu ini, kita cari korek api. Dinyalakanlah neon itu dengan korek api. Nyala enggak? Nyala, tapi malah rusak. Dan tidak akan lama, nyala gitu terus biar gitu. Begitulah kalau kita memperjuangkan agama, bikin pesantren, tidak sambung dengan para guru-guru kita, nanti itu enggak ada nurnya. Kayak dop enggak sambung dengan PLN. Ketika tidak ada nurnya, kita cari korek api. Korek apinya itu apa? Ijazah, kepentingan-kepentingan dunia. Setelah pakai korek api bagaimana? Nyala, brol. Mafhum? Nah, ini kamu renungi betul ini. Kamu ini santri-santri itu saya ingin kamu itu jadi orang-orang yang barokah begitu. Kalau jadi bikin pesantren yang barokah, mencetak ulama-ulama yang mukhlis, yang jadi asbab hidayah. Nah, ini kuncinya di sini ini. Maka Al-Imam Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi yang mengislamkan raja-raja India tahun 1000 Hijrah, beliau nasihat, sudahlah kamu walaupun lemahnya bagaimana dalam agama ini, kamu akan tetap selamat asalkan 2 hal kamu jaga. Yang satu ittiba'us sunnah,
yang kedua mencintai guru-guru kamu. Kalau dua ini tidak ada dalam diri kamu, hancur kamu. Kamu ittiba' sunnah, tetapi kamu tidak cinta pada guru-guru kamu, nanti nafsu masuk, kamu ditipu oleh setan. Begitu juga mencintai guru nggak ittiba' sunnah juga omong kosong. Kamu tulis ini di nonton tinta emas kalau kamu ingin sukses. Rahasiane kiai-kiai niki Kang. Makanya ulama-ulama yang rabbaniyin, ulama-ulama yang mukhlisin tuh bisa mendirikan pesantren, bisa buat kerja dakwah tanpa dukungan ekonomi, tanpa dukungan politik, tanpa dukungan apa saja. Karena ini nyembung ya, dengan PLN ini nyembung, dengan Rasulullah itu nyembung. Maka mereka itu punya kekuatan dari dalam. Tapi kalau kekuatan dalam ini nggak ada, terpaksalah kita harus pakai dukungan-dukungan materi. Kayak mobil mogok, mesinnya rusak, bisa jalan, tapi pakai dorongan sapi apa dorongan. Tapi yang dorong capek ya berhenti.